Puji Tuhan, kami boleh berkumpul kembali pada siang hari ini. Kiranya Tuhan juga akan memimpin kami di dalam persekutuan ALF melalui live streaming ini. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kondisi kami saat ini, biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, khususnya bagi ibu-ibu yang sedang mendengarkan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang diucapkannya, dan itu boleh berasal daripada Tuhan untuk boleh menguatkan dan memimpin hidup kami di dalam langkah kami selanjutnya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang ibu-ibu ALF yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan ALF hari ini. Walaupun tidak langsung berjumpa, tetapi kita tetap bisa bertemu di dalam lewat online, ya, lewat streaming. Ibu-ibu, hari ini kita akan melihat bagaimana hikmat dan penderitaan di dalam hidup manusia ini. Peristiwa-peristiwa yang dialami di dalam hidup ini, khususnya belakangan ini, banyak hal-hal yang mencekam, yang membuat orang menderita, membuat orang menjadi susah. Lalu, ibu-ibu sekalian yang dikasihi, mana yang lebih berat? Mana yang lebih ditakuti? Penderitaankah atau dosa? Ya, manusia seringkali lebih takut menderita, bukan? Kalau kita ditanya secara jujur, pasti bilangnya, ya saya takut dosa, takut melakukan dosa. Tetapi di dalam realitanya, di dalam kehidupannya, seringkali manusia lebih takut kepada penderitaan. Betul nggak, Bu? Ya, kita takut sakit, takut hidup susah, takut hidup miskin. Segala usaha dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Korupsi, sikut sana sini untuk mendapatkan jabatan, ya, untuk mendapatkan posisi, mendapatkan ketenaran gitu. Dia tidak berpikir lagi bahwa apakah ini benar atau tidak, ya. Yang penting dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang bisa menjamin di dalam hidupnya, untuk tidak mengalami kesusahan, untuk tidak mengalami penderitaan. Tidak peduli lagi itu dosa atau tidak. Jadi mana yang lebih ditakuti? Ya, coba kita pikir. Orang sekarang berusaha untuk mendapatkan keuangan, harta melalui hal-hal yang tidak halal, ya, dengan korupsi gitu. Lalu dia mulai berpikir bahwa uang yang dia dapatkan ini bisa menjamin hidupnya, lalu juga tidak diketahui oleh orang lain mungkin, tetapi dia lupa ada Tuhan yang melihat semuanya itu, ya. Jadi saudara-saudara, seharusnya mana yang kita takuti, penderitaankah atau dosa? Silakan ibu-ibu menjawab semua, ya, di dalam hatinya masing-masing. Kemudian yang berikutnya kita melihat di dalam hidup ini penderitaan sudah dialami sejak zaman dulu. Ya, bukan hanya saat ini ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini, tetapi sudah sejak zaman dahulu kala sudah ada pandemik, sudah ada tulah gitu, ya, yang pernah dialami oleh orang-orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Nah, siapa yang mengalami penderitaan? Coba kita buka dulu di dalam Alkitab, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya bacakan untuk ibu-ibu semua. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, saudara-saudara, jadi penderitaan itu diberikan kepada baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Pada zaman dahulu, pada saat ini, dan juga pada masa yang akan datang. Nah, pada Yakobus 1 ayat 2-8 ini, orang-orang percaya pada zaman itu sedang mengalami penderitaan di mana mereka diisolasi, ya, secara politik, secara sosial, kehidupan sehari-hari mereka pada waktu itu diasingkan karena dianggap sebagai pengajar-pengajar sesat dan berbahaya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, penderitaan adalah salah satu aspek kehidupan yang menimpa setiap orang. Siapa yang tidak pernah menderita di dalam hidupnya? Adakah? Nah, saudara-saudara, jadi kita tahu bahwa penderitaan ini setiap orang mengalami penderitaan, baik dia miskin, baik dia kaya, baik dia pintar, baik dia bodoh, orang tua maupun orang muda, laki-laki, perempuan, sehat maupun sakit, pemimpin-pemimpin maupun bawahan, pejabat-pejabat maupun dari buruh, pemimpin agama maupun umat. Semua sama pernah menderita, tetapi mungkin bentuknya berbeda-beda. Apakah kita menganggap orang miskin lebih susah daripada kehidupan orang kaya? Kenyataannya, orang kaya banyak juga mengalami depresi, tidak bisa tidur ketika persoalan datang, ketika saham anjlok, ya. Dan orang miskin juga punya persoalan. Besok makan apa ya? Mereka masing-masing punya persoalan yang berbeda-beda. Jadi saudara-saudara, penderitaan datang kepada siapa saja tanpa pandang bulu, tidak pandang agama apapun, karena penderitaan akan menimpa kepada setiap orang. Ya, kalau kita bilang saya tidak pernah mengalami penderitaan, jangan-jangan kamu sudah tidak ada lagi di dunia. Ya, jadi ibu-ibu, kita tahu penderitaan akan menimpa kepada setiap orang. Karena itu merupakan salah satu aspek bukti bahwa kita masih ada kehidupan di dalam dunia ini. Lalu, kalau kita melihat di dalam penderitaan ini, mana yang lebih hebat? Tuhan atau penderitaan itu sendiri? Ya, ketika COVID melanda seluruh dunia ini, ya, COVID-19, penyakit yang mengguncang dunia, manusia ketakutan, ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh dunia. Menjadi COVID-19 ini menjadi topik pembicaraan dan perhatian kita di setiap hari sejak 2-3 bulan yang terakhir ini. Setiap hari kita mendengar berita siapa yang kena, siapa yang meninggal. Ada orang-orang yang terkenal, ada orang-orang yang ternama, pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin negara. Dan kemudian kita juga mendengar ada teman kita, ada sahabat kita, bahkan ada saudara kita pun yang mengalami penyakit ini, bahkan sampai meninggal. Betapa hati tidak hancur, betapa hati tidak sedih, karena peristiwa ini mengguncang begitu banyak orang di dalam jangka waktu yang singkat. Saudara-saudara, data pada tanggal 13 April ini sudah dicatat bahwa ada 1,6 juta lebih kasus di seluruh dunia. Di Indonesia ada 4.800 kasus dan yang meninggal 459 orang, yang sembuh 426 orang. Menyatakan bahwa yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh. Dan ini persentase yang cukup tinggi, hampir 10%. Ya. Saya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini adalah data yang terakhir yang diberitakan. Ya. Penyakit yang mengguncang di Indonesia saat ini dan seluruh dunia menyebabkan orang mengalami ketakutan. Ya. Kenapa? Karena dalam peristiwa yang singkat ini banyak terjadi
kita kehilangan orang-orang yang terdekat mungkin dan orang-orang yang kita kenal, ya. Dan juga para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama, bahkan guru kita, dan siapa saja bisa mengalami hal ini. Tetapi saudara, ketakutan yang kita alami ini harus kita sadari bahwa tidak ada yang dapat terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Karena Allah lah yang berdaulat. Penderitaan membuat kita bukan hanya merasakan ketakutan, tetapi seringkali juga menganggap masalah yang terjadi saat ini begitu hebat. Sampai kita lupa, yang lebih hebat dari penderitaan ini, adakah yang lebih hebat dari penderitaan itu sendiri? Kita lupa, sebenarnya masih ada yang menopang kehidupan ini. Siapa saudara-saudara? Coba kita buka di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Saya bacakan untuk ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Siapa dia? Yesus Kristus. Dialah yang menopang segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini, ya. Jadi saudara-saudara, menopang itu artinya mengontrol secara aktif. Bukan hanya duduk diam melihat apa yang terjadi di dunia ini, tetapi dia terus menerus menopang alam semesta dengan kekuasaannya, ya. Jadi Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini. Begitu juga dengan penderitaan. Allah mengizinkan segala penderitaan yang dialami manusia. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang mengizinkan, tapi Allah juga yang menyelamatkan manusia di dalam kekekalan, karena Dia menopang segala sesuatunya. Tidak ada yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Allah. Tidak ada yang hidup atau mati tanpa keputusan Allah yang berdaulat, ya. Saudara-saudara, kita bisa melihat peristiwa daripada Ayub, di mana dia kehilangan anaknya, seluruh anak, ya, kehilangan harta bendanya, lalu istrinya meninggalkannya, lalu dia mengalami penderitaan, sakit penyakit, dia harus ditinggalkan juga dengan temannya, di dalam kesendiriannya, di dalam penderitaan yang luar biasa yang dialami Ayub. Tapi dia tetap mengetahui bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada saat dia mengetahui, pada saat penderitaan yang dialami, dia tetap memuji Tuhan. Karena pada saat itu dia menyadari, di dalam penderitaannya, dia bisa bertemu muka dengan muka terhadap Allah. Maukah saudara mengalami demikian? Kalau kita melihat demikian, siapa yang lebih hebat? Tuhankah atau penderitaankah? Tuhan yang lebih hebat, karena Dia maha kuasa. Karena Dialah pemilik kehidupan seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa hidup ataupun mati tanpa izin Tuhan. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi saat ini? Ya, kita bisa lihat bahwa yang terjadi saat ini, manusia mengalami ketakutan. Kenapa? Karena banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup, membuat kekhawatiran, ketakutan pada masa depan, apa yang akan terjadi dalam hidupku, sakit penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, seolah-olah kita kehilangan pegangan, kehilangan pekerjaan. Lalu kita menyadari bahwa Allah beserta kita, tapi di mana ada Allah? Mengapa kita takut? Itulah yang dihadapi orang-orang percaya. Di satu sisi tadi dikatakan ada iman,
Tetapi di satu sisi, kita harus menghadapi kenyataan hidup. Mengapa ini terjadi? Mengapa ada penderitaan? Kalau kita percaya, mengapa saya harus kehilangan keluarga saya? Kalau saya percaya, mengapa ada penyakit yang terus-menerus? Mengapa saya harus kehilangan harta? Saudara-saudara, iman yang benar akan diuji lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami. Melihat banyaknya korban saat ini, penyakit yang melanda seluruh dunia, kita harus berdiam diri di rumah masing-masing. Sekolah ditutup, bersekolah di rumah, usaha ditutup, kantor ditutup, bekerja dari rumah, ya, mall tutup, toko tutup, bahkan tempat ibadah pun harus ditutup. Entah itu gereja, masjid, kuil, kelenteng, semua harus tutup. Bagaimana kita beribadah? Pada saat ini kita bisa beribadah melalui live streaming tentunya. Nah, saudara-saudara, di dalam peristiwa ini tentu akan mempengaruhi juga di dalam perputaran perekonomian saat ini. Ekonomi terancam, kenapa? Karena semua tutup, toko tutup, mall tutup, ya. Lalu tempat-tempat restoran tutup gitu ya. Nah, saudara-saudara, tentu dengan demikian berarti banyak terjadi pengurangan karyawan. Tenaga-tenaga kerja harus dikurangi. Terjadi pemutusan hubungan kerja. Produksi menurun, income berkurang. Lalu terjadilah gejolak di dalam perekonomian. Saudara-saudara, bukan saja hanya di dalam soal ekonomi, tetapi juga di dalam soal politik pun sosial politik pun bergejolak. Ada orang-orang bermain di dalam penderitaan yang dialami saat ini untuk merebut kekuasaan, posisi dengan berbagai cara. Di mana hatimu? Jangan lupa, Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa, atas pemerintah di dunia, serta atas semua kuasa iblis yang ada di belakang mereka. Mereka tidak bisa bergerak tanpa seizin Allah. Mereka tidak dapat bergerak di luar rencananya yang berdaulat. Lalu kalau demikian, mengapa ada penderitaan? Jelas Alkitab mengatakan, penderitaan disebabkan karena akibat dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, karena tidak taat kepada perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, terjadilah penderitaan yang harus dialami manusia. Lewat apa? Mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus mengalami kesulitan untuk hidup, mereka harus mengalami kematian. Bahkan alam pun mengalami bencana. Bencana alam, tsunami, banjir, air bah, kebakaran, penyakit, perselisihan dalam rumah tangga, terjadilah penderitaan-penderitaan di dalam dunia ini. Apa yang dilakukan manusia? Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk hidup. Mereka berusaha dan merasakan mampu mengatur diri bahkan dunia ini untuk mencapai keinginan apa yang diinginkannya. Mereka merasa hebat, dapat menguasai berbagai ilmu saat ini. Ilmu berkembang, menemukan berbagai-bagai penemuan-penemuan, dan berperan sebagai Tuhan, playing God. Ya saudara-saudara, karena mereka merasa mampu dan kuat untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga akhirnya mereka merasa tidak perlu Tuhan. Buat apa Tuhan? Saya bisa melakukan semuanya. Bahkan melawan Tuhan. Kenyamanan dan kenikmatan kehidupan membuat mereka tidak menyadari lagi bahwa manusia terbatas. Manusia diciptakan oleh Tuhan terbatas. Memang manusia mempunyai akal budi, pikiran dan perasaan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi manusia tetap adalah ciptaan yang dicipta Tuhan secara terbatas. Dan semua kepandaian, semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia adalah berasal daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, itulah kondisi manusia saat ini.
berusaha mampu untuk menguasai dunia, menguasai dirinya sendiri, sehingga mereka hidup nyaman, mereka hidup dalam kenyamanan dan lupa bahkan melawan Tuhan. Jadi saudara-saudara, itulah kondisi yang kita hadapi saat ini. Lalu sekarang kita bisa melihat penyebab-penyebab penderitaan yang ada di dalam dunia. Disebabkan ada 3 hal, ya, yaitu yang pertama, disebabkan oleh perbuatan orang lain terhadap kita. Misalnya, adanya penindasan dari yang kuat kepada yang lemah, lalu ada pengkhianatan, merasa ketidakadilan, ada iri hati, ada dendam. Nah, dalam hidup ini tidak mungkin kita tidak ada persoalan dengan sesama, bukan? Kita seringkali mengalami persoalan atau gesekan-gesekan, bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Ada fitnah, iri hati, dendam yang menyebabkan kebencian, ya, kemarahan. Tapi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam setiap perbuatan orang lain terhadap kita pun, kalau kita tidak berbuat salah, kalau kita benar, Tuhan akan memimpin kita. Contohnya Yusuf, ya saudara-saudara, Yusuf dikerjakan oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai dia dijual ke Mesir. Tetapi Yusuf akhirnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Ya, lalu waktu dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia katakan, betul engkau mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-rekanya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, bisa orang mereka-reka kejahatan buat kita, tetapi kalau kita benar, Tuhan akan mereka-reka kebaikan buat kita. Kemudian yang kedua, jelas adalah akibat dosa kita sendiri, akibat perbuatan kita sendiri, akibat kesalahan kita, kelalaian kita, malas, tidak mau bekerja. Ya jangan harapkan kamu untuk mau makan dengan enak atau hidup lebih nyaman. Malas, ya, maunya hanya minta-minta, kemudian tidak bertanggung jawab, serakah, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Kalau itu kesalahanmu, mohon ampun kepada Tuhan, ya. Minta ampun kepada Tuhan. Sadarilah bahwa selama ini yang saya lakukan adalah salah. Kemudian yang ketiga, dari segala penyebab tentu ada iblis sebagai penggoda, ya. Iblis adalah sebagai penggoda. Cara iblis menjerat manusia ada 2 macam. Jadi belum tentu iblis menjerat manusia dengan kesengsaraan. Ada 2. Yang pertama, betul, ada kesengsaraan dan penderitaan, sehingga membuat orang berpikir tidak ada Allah lagi yang layak dipercaya. Hidup saya begitu menderita, begitu susah. Tidak ada lagi Allah yang melihat saya. Tidak ada lagi Allah yang menolong saya. Itulah pekerjaan iblis kepada orang yang sedang menderita. Tetapi yang kedua, iblis juga bisa bekerja lewat kesenangan dan kemakmuran, kenyamanan yang kita nikmati, yang membuat kita berpikir sudah memiliki semua yang kita perlukan, sehingga kita tidak perlu lagi Tuhan. Untuk apa? Tidak relevan pada masa ini. Itulah yang dipikirkan oleh manusia pada saat ini. Kenyamanan sudah dicapai, mereka merasa nyaman, tidak perlu lagi Allah. Allah dibuang, ya. Nah, saat ini Allah bisa menghajar anak-anaknya melalui penderitaan. Kita baca dulu ya, di dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Saudara-saudara, saya bacakan Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi saudara-saudara, kalau kita adalah orang yang dikasihi Allah, pasti kita akan mengalami ganjaran dari Allah. Karena Allah memperlakukan kita seperti anak. Kalau kita mempunyai anak,
Kalau kita sebagai orang tua terhadap anak, apakah kita tidak pernah memarahi anak kita? Jelas, waktu anak kita berbuat salah, kita tegur dia, kita marahi dia, untuk kita ajar. Supaya anak itu mengerti mana yang benar dan mana yang tidak. Begitu juga dengan kita, yang diperlakukan oleh Tuhan terhadap kita. Ya, Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Kalau kita anak-anak yang dikasihi, bersyukurlah kalau Tuhan masih menegur kita. Kalau kita sudah tidak ditegur lagi, di dalam kita berbuat dosa, tidak ada lagi teguran, semua rasa oke, everything oke. Hati-hati bahwa Tuhan sudah membiarkan kita di dalam jalan yang licin, di dalam kesesatan kita yang kita lakukan. Ya, saudara-saudara, seperti anak akan menerima ganjaran. Tuhan menginginkan umatnya untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita anak gampangan, maka Tuhan akan biarkan. Mau menjadi anak-anak yang dikasihi, maka Tuhan akan memberi ganjaran kepada setiap anak-anak yang dikasihinya. Tetapi saudara-saudara, pencobaan yang datang akan membuat kita mungkin pada saat itu merasa tertekan. Tetapi ingat, Tuhan beserta kita. Tidak ada pencobaan yang melampaui daripada kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Seperti kita manusia yang suka ingkar janji. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita, menolong kita, melindungi kita. Untuk itu saudara-saudara, kita juga perlu tahu, apa sih tujuannya penderitaan? Setiap penderitaan yang dialami manusia pasti ada tujuannya, ya. Jadi jangan mengatakan tuh seolah-olah penderitaan ini ya sudah jalan saja gitu. Tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuan dan rencana Tuhan. Yang pertama, mungkin ya, yang pertama, waktu ada penderitaan yang dialami sebagai hukuman karena kesalahan, Tuhan menegur manusia yang bersalah. Misalnya, contohnya, ketika Daud melakukan perzinahan dengan Bathsheba dan mengakibatkan melahirkan seorang anak, Tuhan hukum. Tuhan memanggil anak itu karena Daud melakukan hal yang bersalah. Ya. Kemudian, yang kedua, tujuan dari penderitaan juga untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ya, ada orang buta sejak lahir. Lalu ditanya, Tuhan, siapa yang bersalah? Kenapa anak ini buta sejak lahirnya? Lalu Tuhan katakan, bukan salah siapa-siapa, tetapi karena kuasa Allah harus dinyatakan. Ya, jadi saudara-saudara, untuk menyatakan kuasa Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah, mungkin orang-orang percaya bisa dipakai Tuhan untuk mengalami penderitaan, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Dia. Kemudian yang ketiga, penderitaan juga itu menghasilkan ketekunan. Tadi kita sudah baca ya, di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 tadi, bahwa iman, penderitaan akan menghasilkan kita tekun. Ya, tahan uji, tahan terhadap penderitaan, tidak lari, tetapi juga makin memperkuat iman kita dan membuat kita makin dekat kepada Tuhan, membuat kita makin hidup lebih kudus lagi di hadapan Dia. Pengalaman dalam penderitaan membuat kita makin kuat menghadapi pencobaan-pencobaan, mengalami makin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Paulus pun pernah mengalami hal yang sama, saudara-saudara. Jadi, kalau kita bisa melihat di sini, baik itu hamba Tuhan, baik itu para nabi, baik itu para rasul, baik itu para misionaris, bapak-bapak gereja, hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang pernah lepas dari penderitaan. Ya. Paulus pernah minta kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, duri ini dicabut. Dia meminta 3 kali kepada Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku. Di dalam kelemahanku, nyatalah kekuatanmu. Paulus mengatakan demikian. Ya, jadi saudara-saudara, kalau mau dipakai Tuhan, mau mengalami penderitaan,
seperti yang pernah dialami oleh para rasul, oleh para misionaris, oleh hamba-hamba Tuhan. Karena kita tahu Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap penderitaan kita. Ya. Kemudian yang berikut, di dalam penderitaan ini Paulus pun mengatakan, meskipun saya di penjara, tetapi saya makin berani untuk memberitakan firman Tuhan. Filipi 1 ayat 14. Dikatakan, dengan demikian, meskipun Paulus di penjara, meskipun Paulus disesah, tapi dia makin berani untuk memberitakan firman Tuhan. Injil makin tersebar. Jadi, lewat penderitaan pun bisa memperluas penginjilan kemana-mana. Ya, saudara-saudara, para rasul hidupnya tidak ada yang matinya dengan enak-enak gitu ya. Hidupnya enak-enak. Semua mengalami penderitaan. Bahkan kematiannya pun luar biasa ya. Ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik. Hanya Yohanes yang mengalami mati karena usia lanjut di pembuangan di Pulau Patmos. Ya, saudara-saudara. Dan juga kita tahu lewat penderitaan, ya, yang kelima, lewat penderitaan kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita membutuhkan Dia di dalam kesulitan-kesulitan pada saat ini. Kalau kita dulu-dulu dalam kenyamanan, hidup enak, ya, baca firman Tuhan, berdoa kalau perlu gitu ya. Tetapi sekarang kita setiap hari di rumah, khawatir, takut. Lalu apa yang dikerjakan? Mungkin beres-beres rumah, ibu-ibu ya, masak, ngurus anak, ngurus suami. Tetapi juga jangan lupa, bagaimana di dalam kesendirian kita di rumah itu, kita bisa juga berjumpa dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan kita dengan Dia. Membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan lewat penderitaan ini, kita bisa mengajar kita bahwa kita makin dekat kepada Tuhan, ya. Dan bukan cuma itu, melalui penderitaan yang Tuhan izinkan yang kita alami, kita pun bisa melayani orang-orang yang sedang terluka atau menderita. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin kita bisa melayani orang-orang yang juga kehilangan. Karena apa? Karena itu bukan hanya teori, tapi apa yang sudah kita alami sendiri. Kita bisa bagikan, kita bisa share kepada orang-orang lain. Ketika kita mengalami sakit penyakit yang luar biasa, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saat itu pun kita bisa melayani orang-orang yang sakit, yang sedang mengalami kesulitan karena sakit penyakit. Sampai kapan penderitaan ini? Kita tidak tahu. Ya, kalau ada hamba Tuhan yang tahu, tapi Tuhan mengatakan, tunggu waktunya Tuhan. Ya, mana yang kamu mau dengar? Hamba Tuhan atau Tuhan? Terserah ibu-ibu. Tapi kalau saya lebih percaya kepada Tuhan gitu ya. Nah, di dalam mengatasi penderitaan ini ada orang yang lari dari penderitaan, ya. Ada orang yang lari karena merasa putus asa, marah, frustrasi, lalu depresi. Akhirnya dia lari dengan jalan pintas, mau lepas dari penderitaan, lalu dia bunuh diri. Mengapa? Di dalam kesulitan yang dialami merasa tidak ada lagi orang yang bisa menolong dia. Merasa kekosongan. Kelihatan Allah kok diam saja. Tidak bertindak. Seolah-olah Allah jauh di sana. Dan tidak nyata. Bukan karena Allah tidak melihat. Bukan karena Allah tidak mendengar. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi karena seringkali kita sendiri yang menutup telinga kita terhadap suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar Allah? Pikiran, perasaan, dan tindakan kita seringkali hanya berdasarkan pengalaman. Dan hanya berpusat kepada diri kita. Diri kita terus yang kita pikirkan di dalam penderitaan itu. Sampai kita lupa. Ya, kita hanya terpaku pada diri kita sendiri. Kita lupa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang maha kuasa. Yang sanggup menolong kita. Ya. Tetapi saudara-saudara, ada juga orang yang menghadapi persoalan atau penderitaan itu. Tadi orang yang lari, tidak mau menghadapi, ya. Tapi ada orang yang menghadapi penderitaan, yaitu dia mencari,
di dalam penderitaan ini apa maksudnya? Apa kehendak Tuhan di dalam hidupku? Karena dia tahu di dalam setiap penderitaan tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa sengaja atau secara kebetulan, ya. Tetapi setiap penderitaan pasti ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan oleh sebab itu, kalau kita mengerti kehendak Tuhan di dalam penderitaan yang kita alami, maka kita akan mengalami sukacita, ya. Kita akan mengalami sukacita dan juga kita akan mengalami kekuatan. Bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, ya. Seperti tadi para nabi, para rasul, para misionaris mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi mereka tidak lari dari penderitaan. Mereka tetap hadapi, terus berjalan, terus berani memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia tahu dia memiliki Tuhan, ya, yang menopang kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan saudara-saudara, kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan lewat penderitaan yang kita alami. Ia tidak pernah berdusta. Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Ia tidak kurang kuasa untuk menolong kita. Dan ia tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun kadang pertolongan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan menghancurkan harapan-harapan kita yang palsu. Ya, di dalam Mazmur 23 dikatakan jangan takut meskipun kita berjalan dalam lembah-lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, bukan berarti semua beres, tetapi jangan takut, aku besertamu. Ya, Tuhan yang menguatkan dan teguhkan hati kita. Kekuatan dari Tuhan. Ketidaktakutan di sini bersifat aktif dan memiliki daya tahan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Nah, saudara-saudara, untuk itu di dalam kita menjalani penderitaan ini, ya, maka kita perlu hikmat untuk bisa mengatasi penderitaan yang kita alami, persoalan yang kita alami. Apa yang dimaksud orang yang berhikmat? Orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki pengertian, pengetahuan, dan kebijakan. Bukan hanya pengetahuan, tapi dia juga memiliki pengertian. Dan dia memiliki kebijakan di dalam bertindak. Kenapa? Karena dia tahu akan kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Jadi hikmat itu menggunakan hati, menggunakan intelektual, dan melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan moral, ya. Saudara-saudara, hikmat itu adalah karunia Allah. Amsal 2 ayat 6, ya. Kalau tanpa Allah, hikmat itu adalah satu kebodohan atau kejahatan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 17. Ya, karena kebijakan duniawi berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Itulah kegagalan. Mengakui akan kebesaran Tuhan, merasa diri sombong, dapat mengatasi masalah-masalah rohani dengan hikmat manusia. Tetapi orang yang benar berhikmat karena kasih karunia Allah, ya. Kita bisa lihat misalnya Salomo gitu, ya. Hikmat yang luar biasa karena hikmat lebih berharga daripada emas permata. Dikatakan di dalam kitab Amsal 8 ayat 11. Lalu penulis dari kitab Pengkhotbah mengatakan, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Kenapa? Karena hikmat itu adalah kasih karunia Tuhan, ya. Dan saudara-saudara tahu, kasih karunia Tuhan bukan hanya karunia untuk kita bisa mempunyai hikmat dan percaya, tetapi juga untuk menderita, ya. Filipi 1 ayat 29. Dengan penderitaan, dengan kasih karunia Tuhan, maka itu bisa mengajarkan kita untuk bijaksana dan kasih. Nah, saudara-saudara, untuk kita bisa memiliki hikmat, kita perlu memiliki doktrin yang benar, pemahaman doktrin yang benar. Karena pemahaman doktrin yang benar akan menghasilkan pemahaman yang benar tentang penderitaan. Ya, misalnya, kalau doktrin yang mengatakan bahwa sakit ataupun miskin itu adalah kutuk, maka ketika kita sakit atau ketika kita mengalami kemiskinan, kesusahan, lalu kita akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Lalu kita cari-cari kesalahan zaman dulu dari nenek moyang kita, gitu, ya. Nah, itu bukannya membuat kita kuat,
tetapi malahan membuat kita menjadi down, makin tertekan lagi. Nah, oleh sebab itu kita perlu doktrin yang benar untuk membuat kita tekun selama mengalami penderitaan. Karena kita di dalam doktrin yang benar, di dalam penderitaan ada pengharapan. Sekalipun kita, tapi sadar ya ibu-ibu, sekalipun kita memiliki doktrin yang benar, sebanyak apapun, tidak berarti kita tidak akan mengalami sakit di dalam penderitaan. Ya, rasa sakit itu tetap ada, tetapi ada kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara atau ibu-ibu sekalian dikasihi, kita tahu bahwa berapa hari yang lalu kita memperingati akan kematian Kristus dan juga kebangkitannya. Salib Kristus adalah lambang penderitaan yang paling dalam yang dialami, sehingga harus mati. Ya, Yesus harus mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Tetapi ingat, dia tidak hanya mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Kemenangan atas maut menjadi pengharapan dan jaminan buat kita untuk berani menghadapi penderitaan di dunia yang sementara ini. Karena saudara-saudara atau ibu-ibu tahu, penderitaan yang paling buruk apa? Bukan susah hidup di dunia, bukan miskin, bukan sakit, tetapi mati kekal di neraka, di dalam kekekalan. Saudara-saudara, jangan sampai kita hidup di kesementaraan ini dengan sia-sia, tanpa kepastian, menyia-nyiakan hidup bersama dengan Kristus yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Karena pengharapan orang dunia berbeda dengan pengharapan orang percaya. Pengharapan orang percaya bukan dalam keamanan, bukan dalam keuangan, kekuasaan, harta, jabatan, kesehatan, tetapi keamanan orang percaya adalah kasih karunia yang dianugerahkan oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, yaitu jaminan hidup kekal bersama Dia di surga. Luar biasa, saudara-saudara. Ibu-ibu dan saudara-saudara bisa lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 ya. Kemudian dari apa yang sudah kita alami saat ini, di dalam berapa bulan ini ada penderitaan-penderitaan yang kita alami, ataupun berapa tahun ini, pelajaran apa yang ibu-ibu atau saudara pelajari lewat penderitaan yang kita alami selama ini? Apakah kita akan belajar dengan penuh hikmat dan bijaksana melalui penderitaan yang kita alami selama ini? Karena Tuhan mengatakan, jangan takut, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tidak ada penderitaan yang datang secara kebetulan dan tanpa tujuan dari Tuhan. Temukanlah itu dalam hidupmu, dalam hidup kita. Karena penderitaan merupakan misteri bagi kita, tetapi tidak bagi Allah. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan mencari penderitaan, karena hidup ini sudah banyak penderitaan. Kembalilah kepada Tuhan. Di dalam saat berdiam diri, pakailah kesempatan ini untuk berdoa. Berjumpa dengan Tuhan di rumah masing-masing. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Kembalilah kepada Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi saat ini. Agar mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kembalilah kepada Tuhan. Berdoalah untuk bangsa kita dan juga untuk dunia dalam menghadapi persoalan saat ini. Baik dalam politik, baik dalam ekonomi, baik dalam sosial, bahkan dalam penyakit. Untuk kembali kepada Tuhan. Karena manusia sudah lupa akan Tuhan. Manusia sudah melawan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Meskipun di saat kami saat ini mengalami ketakutan, mengalami persoalan dalam hidup, mengalami penderitaan, tapi kami tahu ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ada Tuhan yang senantiasa menopang kami. Ada Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Tapi seringkali kami lupa Tuhan. Seringkali kami lalai. Kami melupakan Tuhan di dalam hidup kami.
Dan biarlah saat ini kami boleh diingatkan kembali, untuk kami boleh datang bersujud di hadapan-Mu. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan, untuk kami kembali lagi kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami, supaya di dalam penderitaan yang kami alami saat ini pun, kami boleh mengucap syukur. Kami boleh melihat ada pengharapan hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Ada sukacita yang diberikan Tuhan, yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, peganglah tangan kami, untuk kami senantiasa tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, persoalan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.